Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GPKS Pangkal Pinang, edisi Senin 16 Mei 2022. Kita akan melanjutkan seri yang setiap Senin saya bawakan, yaitu seri Kembali Menemukan Rencana Allah yang Manis di Tengah Kenyataan Dunia yang Pahit dan Keras. Pada episode yang ketiga ini, saya akan membahas sebuah pertanyaan. Pemimpin agama yang saya kagumi ternyata jatuh ke dalam dosa. Apa yang harus saya lakukan? Nah, saudara, di dalam perjalanan hidup kita sebagai orang Kristen, kita menemukan ada orang-orang yang bisa menjadi inspirasi dalam kehidupan beriman kita. Orang-orang yang menjadi pemimpin rohani yang baik, menjadi berkat bagi kehidupan kita secara pribadi. Tapi dalam kehidupan dunia yang pahit dan keras ini, kadangkala terjadi bahwa orang-orang yang kita kagumi, pemimpin rohani yang selama ini menjadi semacam panutan kita, ternyata terbukti melakukan dosa yang besar, atau bahkan mungkin sampai kepada masuk ke dalam pemahaman yang sesat. Seringkali orang-orang Kristen yang mengalami situasi seperti ini kemudian menjadi kecewa, dan kemudian imannya menjadi lemah, atau bahkan menjadi sangat kendor, meninggalkan kekristenan, meninggalkan gereja, dan lain sebagainya macamnya. Menjadi tidak lagi aktif, tidak lagi rajin, tidak lagi antusias seperti dahulu. Apa yang harus kita lakukan? Nah, mengapa saya membahas topik ini? Karena pernah terjadi, saudara, di dalam kehidupan real, ada seorang pemimpin rohani, seorang guru teologi, seorang pembela iman Kristen yang terkenal di seluruh dunia. Pelayanannya itu berkembang sampai ke berbagai negara, dan pelayanannya itu berkembang di mana-mana. Dia diundang di universitas-universitas, dia sering terlibat dengan orang-orang yang ateis, orang-orang agama lain yang menentang kekristenan, dan dia pelayanannya sangat baik. Ya, argumentasinya, pembelaan firman Tuhannya sangat dalam. Tetapi kemudian dia dituduh telah melakukan kejahatan seksual, dan kemudian diinvestigasi oleh penyelidik yang independen, lalu menyimpulkan bahwa tuduhan-tuduhan itu bukan hanya ada satu, itu ternyata benar. Dan sehingga banyak orang kemudian memisahkan diri dari asosiasi dengan nama beliau, dan kita bisa menebak dampaknya begitu negatif. Dan apa yang harus kita lakukan? Bagaimana dengan pemberitaan firman yang selama ini dia lakukan? Bagaimana dengan buku-buku yang telah dia tulis yang sudah dibaca oleh banyak orang, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang? Apa yang harus kita lakukan dengan itu semua? Nah, disinilah kita akan mencari tuntunan dari Tuhan. Apa yang kita lakukan kalau kita berada di dalam situasi tersebut? Tentu saja saya sama sekali tidak berharap seorang pun tokoh Kristen yang Anda kagumi atau saya kagumi itu jatuh ke dalam dosa atau masuk ke dalam ajaran yang bidat. Tetapi ini adalah untuk kita berantisipasi, atau mungkin kita pernah mengalaminya. Sebab itu mari kita berdoa meminta hikmat dari Allah kita. Tuhan, Kau adalah gembala yang baik, tetapi Engkau juga sudah mengatakan bahwa di tengah-tengah dunia ini akan ada orang-orang yang menyesatkan atau orang-orang yang tersesat dalam kehidupannya. Hal itu telah terjadi di zaman dahulu, pernah terjadi di zaman modern ini, dan mungkin masih akan terjadi lagi. Kiranya lewat perenungan hari ini kami bisa memperlengkapi diri kami menghadapi seandainya situasi seperti yang tadi hamba-Mu telah jelaskan itu mungkin terjadi, agar kami tidak sesat, tapi kami bisa kembali menemukan rancangan Tuhan yang manis di tengah kenyataan dunia yang pahit dan keras ini. Pakai hamba-Mu untuk boleh menjelaskan kebenaran firman Tuhan, prinsip-prinsip dari firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berserah. Amin. Nah, saudara, bukan hanya di zaman modern terjadi situasi seperti tadi, ya. Itu tadi saya ceritakan hanya satu tokoh. Di zaman modern ini yang belum terlalu lama terjadi, juga ada salah satu pendeta dari salah satu gereja terbesar di Amerika yang juga pelayanannya sudah lintas negara, sudah memberkati bukan hanya ratusan atau ribuan orang Kristen di seluruh dunia, tetapi sudah mencapai jutaan orang. Ya, pelayanannya sangat luar biasa berkembang. Tapi kemudian dia jatuh ke dalam dosa, bahkan sebetulnya sudah lama. Hanya selama ini ketika dilaporkan oleh orang-orang yang mengalami
menjadi korban dari dosa-dosanya itu, tetapi tidak ditanggapi dengan baik, dianggap itu hanyalah hoaks atau tuduhan atau fitnahan. Tapi yang kemudian ternyata terbukti dan tidak bisa dibantah, akhirnya pendeta itu mengundurkan diri, dan para penatua di gereja asalnya itu kemudian juga semua ramai-ramai mengundurkan diri. Banyak orang bertanya apa yang harus kita lakukan dengan karya-karyanya selama ini, bagaimana dengan khotbah-khotbahnya yang selama ini kita dengarkan, apakah kita harus membuangnya. Nah, saudara, kali ini saya akan membahas dari dua contoh. Yang pertama dalam Alkitab, dan yang kedua adalah dalam salah satu tokoh dalam sejarah kekristenan yang karyanya saya yakin Anda semua akan mengenalinya. Ya, kita sering memakai karyanya yang memang sangat luar biasa. Nah, yang pertama kita akan melihat contoh dari Alkitab, tokoh di dalam Alkitab. Siapa itu? Yaitu Bileam. Ya, di dalam bulan ini kita membahas surat Yudas, dan di dalam surat Yudas menyinggung tentang tokoh ini, yaitu Bileam. Bileam sebetulnya adalah seorang tukang tenung, ya, seorang seperti dukun begitu, yang mulanya hendak disewa jasanya oleh Raja Moab bernama Balak. Balak ingin memakai jasa Bileam untuk mengutuki bangsa Israel yang adalah musuh mereka. Mereka sering berkonflik dengan bangsa Israel. Tetapi ketika Bileam menerima tawaran itu dengan bayaran yang fantastis, Bileam itu mendapatkan wahyu dari Tuhan, ya, bisikan dari Tuhan bahwa dia tidak akan bisa mengutuki Israel, bahkan Tuhan akan memakai dia untuk memberkati Israel. Dan Bileam sadar hal itu. Ya, saudara-saudara bisa baca kisah lengkapnya di dalam kitab Bilangan dari pasal 22 dan seterusnya. Tapi karena cukup panjang, saya akan meng-highlight beberapa bagian dari kisah Bileam itu. Nah, singkat cerita, Bileam itu tetap dipaksa untuk datang dan mengutuki bangsa Israel, menyumpahi bangsa Israel. Tapi Bileam sudah mendapatkan wahyu khusus dari Tuhan bahwa dia akan dipakai Tuhan untuk memberkati Israel, dan Bileam sadar itu. Dan apa yang terjadi? Saya langsung lompat ke Bilangan pasal 23. Bileam malah mengucapkan berkat kepada bangsa Israel. Demikian salah satu cuplikannya, Bilangan 23 ayat 7 hingga 12. Lalu Bileam mengucapkan sanjaknya, katanya, dari Aram aku disuruh datang oleh Balak, Raja Moab, dari gunung-gunung sebelah timur. Datanglah, katanya, kutuklah bagiku Yakub, dan datanglah, kutuklah Israel. Bagaimana aku menyerapah yang tidak diserapah Allah? Bagaimanakah aku mengutuk yang tidak dikutuk Tuhan? Dalam bahasa aslinya tidak dikutuk Yahweh Allah Israel. Sebab dari puncak gunung-gunung batu aku melihat mereka, dari bukit-bukit aku memandang mereka. Lihat, suatu bangsa yang diam tersendiri dan tidak mau dihitung di antara bangsa-bangsa kafir. Siapakah yang menghitung debu Yakub, dan siapakah yang membilang bondongan-bondongan Israel? Sekiranya aku mati seperti matinya orang-orang jujur, dan sekiranya ajalku seperti ajal mereka. Lalu berkatalah Balak kepada Bileam, apakah yang kau lakukan kepadaku ini? Untuk menyerapah musuhkulah aku menjemput engkau, tetapi sebaliknya engkau memberkati mereka. Tetapi ia menjawab, bukankah aku harus berawas-awas supaya mengatakan apa yang ditaruh Tuhan ke dalam mulutku? Jadi dari sini kita melihat bahwa Bileam ini dipakai Tuhan, bahkan dia menjadi seperti orang yang sangat takut kepada Tuhan, yang menaati Tuhan. Sehingga di dalam perdebatan teologi, Bileam ini diperdebatkan apakah dia termasuk nabi atau tidak, sebab dia mengucapkan kata-kata berkat kepada Israel, bahkan dia nanti bernubuat, sebentar kita akan melihat. Dan bukan hanya satu kali dia melakukan ini, di dalam Bilangan 24 ayat 1-5, salah satu cuplikan lain, ketika dilihat Bileam bahwa baik di mata Tuhan untuk memberkati Israel, ia tidak mencarikan pertanda lagi seperti yang sudah-sudah. Ingat, dia adalah seorang dukun. Tetapi ia menghadapkan mukanya ke arah padang gurun. Ketika Bileam memandang ke depan dan melihat orang Israel berkemah menurut suku mereka, maka roh Allah menghinggapi dia. Lalu diucapkannya sanjaknya, katanya, tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka matanya, tutur kata orang yang mendengar firman Allah, yang melihat penglihatan dari yang maha kuasa, sambil rebah namun dengan mata tersingkap.
Alangkah indahnya kemah-kemahmu, hai Yakub, dan tempat-tempat kediamanmu, hai Israel, dan seterusnya, mengucapkan kata-kata berkat kepada bangsa Israel. Kalau saudara melihat deskripsi, sanjak, atau nubuatan dari Bileam ini, dia mengaku sebagai orang yang terbuka matanya, orang yang mendengar firman Allah, melihat penglihatan dari Yang Maha Kuasa. Dan tadi ada deskripsi mengatakan roh Allah menghinggapi dia. Roh Allah menghinggapi Bileam. Luar biasa, saudara. Ya. Lalu di dalam ayat 12 hingga 14, tetapi berkatalah Bileam kepada Balak, bukankah telah kukatakan juga kepada utusan-utusan yang kau kirim kepadaku, sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup melanggar titah Tuhan dengan berbuat baik atau jahat atas kemauanku sendiri. Apa yang akan difirmankan Tuhan, itulah yang akan kukatakan. Dan sekarang aku sudah hendak pergi kepada bangsaku. Marilah, kuberitahukan kepadamu apa yang akan dilakukan bangsa itu kepada bangsamu di kemudian hari. Luar biasa. Balak berkata, sekalipun emas istana kau beri padaku, aku nggak akan sanggup melanggar titah Tuhan. Percuma. Dan dia berkata, aku sampaikan apa yang akan dilakukan bangsa ini, bangsa Israel kepada bangsamu nanti. Dan dia mengucapkan nubuatan akan kehancuran Moab. Seorang nabi Tuhan. Ya. Tetapi, itu pasal 24. Pasal 25, bangsa Israel mengalami kemunduran rohani yang luar biasa. Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa Israel itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka atau dewa-dewi. Lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor, ini adalah nama dewa, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Singkat cerita, Tuhan menjatuhkan tulah. Dan di Bilangan 25 ayat 9 memberi kita catatan, orang yang mati karena tulah itu ada 24.000 orang banyaknya. Angka yang luar biasa, 24.000 orang mati karena tulah dari Tuhan, karena bangsa Israel berzina dengan perempuan Moab dan menyembah dewa-dewi Moab. Bagaimana bisa terjadi? Bilangan 31 ayat 16 memberi kita pencerahan. Bukankah perempuan-perempuan ini atas nasihat Bileam menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal Peor, sehingga tulah turun ke antara umat Tuhan. Ternyata Bileam yang tadinya nampak seperti seorang yang baik, seorang bahkan bisa kita katakan nabi, hingga roh Allah mengucapkan nubuat yang akurat dari Tuhan, tidak dapat membantah perkataan Tuhan, hanya mengucapkan apa yang disampaikan Tuhan melalui lidah bibirnya. Ternyata orang yang sama yang kemudian menjadi penghasut, memakai perempuan-perempuan Moab yang cantik untuk menjerat bangsa Israel, sehingga bangsa Israel lengah, berzina, dan akhirnya dihukum oleh Tuhan. Akhirnya Bileam dibunuh oleh bangsa Israel ya, di dalam 31 ayat 8. Selain dari orang-orang yang mati terbunuh itu, mereka pun membunuh juga raja-raja Midian, yakni Ewi, Rekem, Zur, Hur, dan Zeba, kelima raja Midian. Juga Bileam bin Beor dibunuh mereka dengan pedang. Itu sebagai bentuk hukuman kepada musuh-musuh Israel pada waktu itu. Jadi termasuk Bileam ikut dibunuh ya, karena mereka tahu dialah biang kerok yang menyebabkan bangsa Israel jatuh ke dalam dosa. Nah, seperti inilah saudara-saudara, kalau kita melihat ayat-ayat perkataan nubuatan yang diucapkan oleh Bileam, bahkan bisa kita katakan ucapan firman Tuhan yang Bileam ucapkan kepada bangsa Israel, nubuatan akan kehancuran Midian Moab, itu adalah firman Tuhan. Meskipun Bileam itu kemudian jatuh, ya, kemudian mati sebagai orang berdosa, itu tidak membatalkan apa yang baik yang dari Tuhan yang dia ucapkan sebelumnya. Ya, jadi seperti inilah yang harusnya kita lakukan. Kalau ada seorang pemimpin rohani yang pelayanannya
pengajarannya itu sudah menjadi berkat bagi kita atau kepada orang lain. Tetapi kemudian dia jatuh dalam dosa, bahkan mungkin sampai matinya seperti Bileam ini, tidak otomatis membatalkan atau menjadikan semua pengajaran yang baik yang selama ini pernah dia sampaikan, itu kemudian menjadi tidak berguna atau menjadi sesuatu yang salah, yang kita buang saja. Tidak, saudara. Tetap tolok ukur kebenaran adalah firman Tuhan. Jadi tidak peduli siapa yang menyampaikannya, tetaplah itu adalah sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga pun kalau kita tetap ingin mendengarkan khotbahnya atau kita membaca bukunya, kita mengaminkan itu, sama sekali tidak bersalah. Ya, itu tetap menjadi bagian dalam perjalanan rohani kita. Tuhan memakai dia untuk menjadi berkat bagi kita. Sama seperti Tuhan memakai Bileam untuk menjadi alatnya, mendatangkan berkat kepada Israel pada waktu itu. Nah, sekarang saya akan menceritakan tokoh yang kedua yang berasal dari bukan zaman Alkitab. Siapa di antara kita yang tidak kenal dengan lagu berjudul Nyamanlah Jiwaku? It is well with my soul. Nah, ada kisah yang luar biasa dari penulisan lirik lagu itu, yaitu dari seorang bernama Horatio Spafford. Horatio Spafford. Pada tahun 1873, dia menulis lirik puisi It is well with my soul, nyamanlah jiwaku. Yang kemudian lirik ini disatukan dengan nada ya, dari orang lain, yang kemudian itulah menjadi lagu yang terkenal. It is well with my soul, nyamanlah jiwaku. Pada umumnya orang-orang Kristen yang tahu latar belakang kisah penulisan lirik itu menceritakan bahwa Horatio menuliskan lirik itu sebagai contoh ideal bagi kita, teladan orang yang mengalami penderitaan tetapi tetap setia kepada Tuhan. Memang betul, tetapi itu bukan cerita komplitnya. Ya, inilah yang ingin saya ceritakan. It is well with my soul itu ditulis oleh Horatio Spafford tidak lama setelah dia mengalami tragedi yang sangat mengerikan, yaitu 4 putrinya meninggal dunia karena kapal yang mereka tumpangi bersama dengan istri Horatio atau mama mereka tenggelam. Ya, kapal itu karam, tenggelam. Keempat putri Horatio meninggal dunia. Istrinya nyaris ikut menjadi korban, tapi selamat. Dalam duka yang luar biasa dalam, pada waktu itulah Horatio menuliskan lirik yang kemudian dipadukan dengan nada yang karya orang lain menjadi lagu yang kita kenal sekarang. Dalam lirik lagu itu, kata-kata doktrinal, pernyataan iman yang ditunjukkan oleh Horatio Spafford itu menjadi legenda seperti yang kita kenal sekarang ya. Lagu itu semua orang Kristen tahu, semua orang Kristen suka dan mengena dalam pergumulan hidup kita sehari-hari. Tetapi kelanjutan hidup Horatio Spafford ternyata tidak seindah lirik yang dia karang. Kenapa? Karena kemudian Horatio Spafford itu menyimpang, mengikuti ajaran yang sesat, bahkan ajaran yang ekstrim sesatnya. Horatio Spafford sendiri berasal dari gereja Presbyterian yang menganut paham Calvinis, ya, percaya pada doktrin predestinasi dan segala macamnya. Tetapi dia sendiri tidak setuju dengan doktrin reformasi. Dia bahkan kemudian menjadi penganut Arminian yang ekstrim, yang percaya bahwa keselamatan itu bisa hilang, tetapi tidak hanya di situ, dia kemudian menjadi penganut ajaran sesat. Ya. Sebelumnya Horatio Spafford itu waktu dia masih menjadi anggota gereja Presbyterian, dia adalah pendukung besar bagi pelayanan D.L. Moody. D.L. Moody ini seorang pengkhotbah pembangunan rohani yang luar biasa di Amerika pada waktu itu, yang sangat percaya pada kebenaran firman Tuhan. Tapi kemudian setelah tragedi yang dialami oleh Spafford tadi, sebetulnya Spafford mengalami 2 tragedi yang berdekatan. Tadi itu 1873, anak-anaknya meninggal dalam kapal karam. Tahun 1971, Spafford mengalami tragedi pertama, yaitu kebakaran yang membakar habis
hartanya, rumahnya. Di 2 tahun berselang dia kehilangan keempat anaknya dan dia menuliskan lirik It is well with my soul. Tetapi kemudian di dalam perjalanan hidupnya, uh, Spafford itu kemudian mengikuti ajaran yang sesat. Apa saja? Misalnya dia menolak realita neraka yang kekal. Ya, artinya dia tidak percaya keberadaan neraka. Dan kemudian dia menganut paham universalisme. Artinya universalisme itu ajaran sesat yang percaya semua orang akan diselamatkan. Tidak peduli dia percaya Yesus atau tidak. Semua orang akan selamat. Yesus mati menebus dosa semua orang. Tidak perlu iman, tanpa terkecuali semua orang akan pergi ke surga. Di dalam perjalanan hidupnya dia juga pernah terlibat dalam sekelompok aliran yang ekstrim, di mana mereka pernah mencoba membangkitkan bayi yang meninggal. Itu terjadi di Chicago dan tidak berhasil. Nah, jadi Horatio G. Spafford kemungkinan meninggal dalam keadaan kerohaniannya seperti itu. Ya, dia menjadi anggota dari bidat. Bagaimana dengan liriknya yang kemudian menjadi lagu yang kita semua suka, yang kita semua kenal, yang isinya memuat doktrin yang sangat dalam, yang isinya menunjukkan tekad iman yang luar biasa. Nah, saudara-saudara, sama seperti Bileam tadi. Karya yang baik, karya yang sesuai firman Tuhan, yang menjadi berkat, bahkan sampai hari ini, itu tidak dibatalkan semerta-merta oleh karena kejatuhan atau kegagalan dari individu yang melaluinya Tuhan memberikan berkatnya, Tuhan menyampaikan, Tuhan bekerja dalam sejarah kita, sejarah manusia. Nah, jadi saudara, kalau ada pemimpin rohani yang menjadi berkat bagi Anda dan kemudian mereka jatuh ke dalam dosa, apa yang harus kita lakukan? Prinsipnya adalah kita tetap berpegang pada firman Tuhan. Kita berpegang pada kebenaran Allah, yaitu sola scriptura. Siapapun yang menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan kebenaran kepada kita, itu tetap kita menjadi bagian dalam sejarah perjalanan iman kita. Dan harus kita hargai. Tetapi kesesatan mereka, kejatuhan mereka adalah hal yang patut menjadi peringatan bagi kita agar kita pun tetap waspada. Jangan sampai kita jatuh seperti mereka. Dan kita jangan sampai menjadi tersesat seperti mereka. Tapi karya-karya mereka di waktu-waktu sebelumnya itu tetap bisa kita hargai, tetap bisa kita pakai untuk menjadi alat kebenaran di dalam perjalanan hidup kita, atau juga kepada penerus-penerus kita. Tentu dengan tetap kita memperlengkapi diri, tetap memperlengkapi orang generasi selanjutnya bahwa karya ini ditulis oleh orang yang pada waktu itu dia masih mengikuti ajaran yang benar, tetapi sayangnya kemudian hari dia menjadi sesat. Seperti Bileam, seperti Horatio Spafford, atau seperti orang-orang lain yang ada di zaman kita. Jadi iman kita tidak kendor, tetapi justru kita bisa melihat bahwa realita dunia ini adalah seperti ini. Tuhan telah memperingatkan. Baiklah kita berjaga-jaga dengan sungguh-sungguh berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Kiranya renungan harian hari ini memberkati saudara. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.